Nah, ini sangat menghebohkan publik ya. Ini BEM UI, yaitu lagi-lagi trending di Twitter. Bahkan sudah ada cuitan yang mengatasnamakan BEM UI 3.000 cuitan. Dan ternyata setelah saya lihat, wow, sungguh berani sekali BEM UI ini. Seperti ini. Nah, di sini ketika gedung DPR terbelah menjadi dua, terus ada tikus. Ini saya sensor ya. Di situ muncul ada Ketua DPR Puan Maharani. Ini bahkan tertuliskan dalam cuitannya Dewan Perampok Rakyat. Padahal saya masih ingat betul lah, Presiden Joko Widodo pernah memberikan solusi yang sangat keren sekali bagi BEM UI. Tetapi kenapa dicuekin? Nah, seperti ini, yaitu Jokowi itu minta RUU perampasan aset segera disahkan, yaitu perampasan aset bagi koruptor segera disahkan. Nah, kalau ini tidak segera disahkan, pasti koruptor-koruptor terus akan berkembang lah. Apalagi yang dikritik oleh BEM UI ini ya kurang lebih seperti itulah. Dalam meme ini yaitu Dewan Perampok Rakyat. Artinya kan mengkritik koruptor lah. Jadi menurut saya inilah seharusnya Anda dukung lah tentang RUU perampasan aset. Padahal Jokowi ini juga sudah memberikan kode lah, seharusnya didukung. Bukan malah seperti ini. Menurut saya juga kritikan BEM UI menurut saya juga kurang etis. Tapi keberaniannya wah sungguh keren sekali. Ya untung sajalah ini zamannya Presiden Joko Widodo, entah kalau Orba ya. Nah, ini padahal tertanggal 7 Februari 2023. Ini barusan loh, Presiden Joko Widodo meminta agar rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset segera disahkan. Selain itu, Presiden meminta agar RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dibahas di DPR RI. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya, ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka pada 7 Februari 2023. Presiden pun menyampaikan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya harus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemerintah terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian perizinan online single submission. Nah, ini sangat penting sekali, yaitu online single submission dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Karena dengan sistem yang dibangun ini bisa mengurangi pejabat untuk melakukan korupsi ya. Makanya seharusnya BEM UI mendukunglah langkah Presiden Joko Widodo ini, yaitu DPR agar segeralah mensahkan RUU perampasan aset ini. Karena sangat penting sekali. Dari sini apa saja ya, BEM UI emang gak neko-neko. Wah, komentarnya, aku kalau jadi editor BEM UI udah keringet dingin gak mau keluar rumah. Soalnya aku cupu, tapi mereka berani banget. Gila, jir, backingan BEM UI ini siapa dah? Ini bahkan juga tanya backingan BEM UI. Yang saya heran lagi, kenapa sekarang Ibu Puan Maharani ya yang dikritik? Biasanya kan selalu Presiden Joko Widodo tentang lip service atau semacam-macamnya. Yang Pinocchio, kemarin juga Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh BEM UI. Tetapi sekarang kok manuvernya sudah berubah ya? Ada apa ini? Gara-gara ini juga saya jadi inget ya, pada waktu itu ada berita yang yaitu di sini ada mahasiswa terbongkar. Mahasiswa ini juga pernah palsukan tanda tangan gugatan di MK. Ya seharusnya kalau mahasiswa ini seharusnya digugat ke MK. Apakah takut hal ini terjadi kembali ya? Yaitu di sini pada tahun lalu yaitu Hakim Konstitusi Arif Hidayat membongkar tanda tangan palsu yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Unila dalam gugatan Judicial Review Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN. Pemalsuan yang dibongkar MK itu ternyata bukan yang pertama. Berdasarkan catatan risalah sidang MK yang dikutip detik.com pada Minggu 17 Juli 2022, keenam mahasiswa Unila itu adalah ya seperti inilah. Jadi itu dari sini Mahkamah Konstitusi itu sangat detail sekali. Bahkan ada pemalsuan tanda tangan saja udah ketahuan. Jadi kalau undang-undang tersebut sudah masuk ke MK, itu menurut saya undang-undang tersebut layak disahkan dan menjadi undang-undangnya berlaku. Jadi saya lebih percaya dengan putusan dari MK tersebut lah, karena memang undang-undang tersebut melalui proses yang sangat panjang sekali. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang mengalami penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Demokrat pada Selasa kemarin 21 Maret 2023. Sementara fraksi Nasdem menyetujui pengesahan UU tersebut. Diketahui PKS, Demokrat, dan Nasdem telah bergabung bersama dalam koalisi perubahan. Lantas, apa alasannya fraksi Nasdem tidak ikut menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja seperti fraksi PKS dan Demokrat? Menyitir laman resmi Nasdem pada Rabu 22 Maret 2023, fraksi Nasdem telah menyetujui Perpu Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR sesuai mekanisme pembentukan undang-undang. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI dari fraksi Nasdem, Habibur Rahman, mengatakan ada beberapa alasan terkait persetujuan fraksi Nasdem DPR terhadap Perpu tersebut. Pertama, kata Amin, Perpu tersebut telah memenuhi parameter kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang dimaksud adalah kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91 PUU Romawi 13 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa lewat Perpu? Karena mekanisme pembahasan undang-undang secara reguler waktunya tidak cukup, padahal kekosongan hukum terjadi. Agar supaya hal ini tidak jadi problem hukum baru, ujar Amin seusai rapat kerja Balik DPR RI dalam rangka mendengarkan pendapat fraksi dan pengambilan keputusan terhadap Perpu Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 15 Februari 2023. Kedua, lanjut Amin, terhadap aspek materi Perpu Cipta Kerja, fraksi Nasdem berpendapat bahwa terdapat beberapa perubahan krusial yang menjadi catatan penting yang didasarkan atas 3 materi pokok. Beberapa perubahan tersebut diantaranya terkait aspirasi buruh dan masalah ketenagakerjaan, terkait percepatan sertifikasi halal, hingga pemanfaatan sumber daya air dan tata ruang yang ada di kawasan pesisir pantai. Secara substansial, Undang-Undang Cipta Kerja yang diputus MK itu sudah diperbaiki lewat Perpu ini, sehingga aspirasi buruh dilindungi, namun kebutuhan pengusaha dan intervensi juga terakomodasi. Tegas legislator Nasdem dari Capil Jawa Timur 2 Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan itu. Selain 2 alasan tersebut, fraksi Nasdem menilai Perpu Cipta Kerja sebagai antisipasi untuk kemungkinan terjadinya goncangan ekonomi global. Kami yakin dengan Perpu ini pemerintah akan memiliki keleluasaan dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global. Meskipun saat ini Indonesia belum tampak indikasi itu, tapi ketika krisis itu terjadi, kita sudah memiliki regulasi yang bisa menjaga. Anggota fraksi PKS yang juga anggota Badan Legislasi Balik DPR, Bukhari, menjelaskan, sesuai perintah konstitusi, Perpu kerjasama mestinya dibahas dan disahkan pada masa persidangan terdekat usai Perpu diterbitkan. Selain itu, Bukhari mengatakan fraksinya menghargai keputusan MK yang sebelumnya menyatakan Undang-Undang Kerja Cipta inkonstitusional bersyarat. Sebagai simbol penolakan, fraksi PKS menyatakan walkout dan akan kembali pasca agenda pengesahan Perpu Ciptaker dilakukan. Dengan segala hormat, kami fraksi PKS menolak Perpu nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan Perpu, meski akan kembali lagi untuk agenda lain, kata Bukhari. Sementara Demokrat menjelaskan, MK telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta sejumlah perbaikan. Salah satu pertimbangan majelis adalah belum terpenuhnya pelibatan masyarakat kala penerbitan undang-undang. Bukannya melibatkan masyarakat, pemerintah justru merespon dengan mengeluarkan Perpu.
kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam rapat paripurna Selasa 21 Maret 2023. Oleh sebab itu, kata Hinca, fraksi Demokrat menilai Perpu tidak sesuai dengan amar putusan MK yang menghendaki pelibatan masyarakat. Bukan hanya tidak memenuhi aspek legalitas, lanjut Hinca, Perpu Ciptaker juga bisa mencoreng konstitusi. Apalagi Hinca menyebut alasan kegentingan memaksa yang kerap digembar-gemborkan pemerintah tidak rasional. Kita bertanya, Perpu ini hadir untuk kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa, kata Hinca. Wakil Ketua Balek M. Nurdin memaparkan proses pembicaraan tingkat 1 mengenai RUU Penetapan Cipta Kerja. Nurdin menjelaskan, Balek telah menggelar rapat bersama pemerintah, bentuk panitia kerja panja, hingga mendengarkan pendapat mini fraksi. Hasilnya, kata dia, sebanyak 7 fraksi parlemen bersepakat hasil panja dibawa ke pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan jadi undang-undang. Apapun sebanyak 2 fraksi parlemen yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Ciptaker dibawa ke rapat paripurna. 7 fraksi menerima dan sepakat dibawa ke pembicaraan tingkat 2. Adapun Demokrat dan PKS belum menerima hasil kerja panja, kata Nurdin. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang 4 yang digelar Selasa kemarin, 21 Maret 2023. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Bahkan diketahui Partai Demokrat secara terbuka mengungkapkan masih berharap Anies Baswedan menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Harapan itu diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengingatkan bahwa seharusnya Partai Demokrat mengingat kembali poin-poin saat mendeklarasikan Anies menjadi capres. Ingat apa materi yang disampaikan oleh Partai Demokrat saat mendeklarasikan Mas Anies. Ingat saja itu poinnya. Apa poin deklarasinya? Teman-teman lihat, poin deklarasi Nasdem, poin deklarasi Demokrat, poin deklarasi PKS. Ujar Willy saat ditemui di ruang kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa 21 Maret 2023. Ia menyampaikan bahwa poin deklarasi itu menunjukkan bahwa memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapres. Tiga-tiganya memberikan kewenangan kepada Mas Anies untuk menentukan cawapres. Terus kenapa masih kemudian yang gak gatel masih digaruk, jelasnya. Namun begitu, Willy menyampaikan tak masalah jika permasalahan itu hanya bagian aspirasi saja. Akan tetapi, usulan itu tidak boleh dipaksakan kepada koalisi perubahan. Oh, kalau masalah aspirasi, it's okay saja. Tapi masalah tagih-tagih memang di sini utang, kan enggak? Sebagai konteks aspirasi sah-sah saja, boleh saja, tukasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyampaikan bahwa partainya masih berupaya untuk terus mendorong Agus Harimurti Yudhoyono AHY menjadi bakal cawapres dari Anies Baswedan. Menurut Hinca, Partai Demokrat pun menolak berspekulasi jika nanti Anies Baswedan memutuskan untuk tidak menunjuk AHY menjadi bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Itu dia biar enak. Ini kayak sepak bola lah. Pertandingan pertama udah tahu, tanya hasil akhirnya. Janganlah ini namanya match fixing itu. Bang, kalau ini main bola bang, nanti kalau kau kalah gimana? Masa kalian bertandingan belum main ini bos? Ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin 20 Maret 2023. Bahkan diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI menggembarkan publik di jagat maya usai menggugah sebuah meme dalam bentuk video stop motion berdurasi 23 detik.
Video itu menarik perhatian 1,7 juta pengguna media sosial sejak diunggah pada Rabu 22 Maret 2023, tepatnya sekitar 6 jam yang lalu. Sejumlah netizen tercengang melihat meme yang diunggah BEM UI karena menganggap organisasi kemahasiswaan tersebut memiliki nyali yang cukup besar. Bagaimana tidak, dalam konten tersebut BEM UI memberi tamparan keras kepada Ketua DPR Puan Maharani dan jajarannya melalui karya seni berupa gambar satir. Detik awal pembukaan video, penonton akan disuguhi ilustrasi gedung DPR dengan ciri khas kubahnya yang berwarna hijau. Tak lama, kubah kantor wakil rakyat itu terbelah menjadi dua. Kemudian keluar dua ekor tikus kecil. Selang beberapa detik, sosok makhluk setengah manusia muncul di posisi senter menarik atensi para penonton. Jelmaan tersebut terlihat memiliki wajah Puan Maharani, sementara tubuh menyerupai tikus raksasa. Tikus sendiri dalam masyarakat melambangkan sosok koruptor yang secara diam-diam gemar merampas hak orang lain untuk mendapat keuntungan pribadi. Untuk memperluas, tujuannya menggugah ilustrasi tersebut. BEM UI menyematkan sebuah narasi bernada antipati terhadap oknum-oknum dewan yang menggerogoti hak rakyat. Kami tidak butuh dewan perampok rakyat, katanya. Kritik ini tampak disampaikan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, ujar dia. Sontak unggahan tersebut ramai dikomentari netizen dan telah disukai lebih dari 238.000 orang. Backingan BEM UI itu siapa sih, berani banget, tutur pemilik akun Mike. Ya Allah, lindungi orang-orang baik di balik pembuat video ini, karena mereka telah berani menyampaikan keresahan kami, tutur pemilik akun Gas. Gas kembali, namanya keadilan, ucap pemilik akun tersebut. Sebelumnya, meski ramai menuai kontra di kalangan masyarakat, Ketua DPR Puan Maharani tetap kukuh mempertahankan tekad untuk meresmikan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Puan mengatakan dia memiliki harapan besar dengan diberlakukannya aturan tersebut. Salah satunya akan menstabilisasikan serta meningkatkan capaian ekonomi nasional. Jadi harapannya bahwa dengan undang-undang ini Indonesia akan siap untuk menstabilkan dan tentu saja meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, kata Puan saat konferensi pers usai rapat paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa yang lalu. Menurut Puan, Perpu Cipta Kerja bisa menjadi salah satu alternatif langkah mitigasi pemerintah dalam menghadapi pengaruh perekonomian global terhadap situasi ekonomi nasional. Hal ini selaras dengan penilaian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selama rapat paripurna. Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global, ungkapnya. Pengamat politik Rocky Gerung berpendapat sejak awal pasal-pasal dalam Cipta Kerja telah mencederai rasa keadilan publik. Kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pada waktu diajukan itu menimbulkan kejengkelan dan kemarahan karena menghina akal sehat kita, menghina rakyat untuk adil di berbagai bidang, kata Rocky dikutip dari kanal YouTube-nya. Melihat reaksi penolakan di mana-mana, Rocky Gerung mengatakan MK seharusnya mampu menyerap aspirasi rakyat sejak 2 tahun lalu, sehingga dapat menarik konklusi bahwa RU tersebut tidak senafas dengan apa yang diinginkan demokrasi. Jadi secara material maupun formil ini undang-undang yang tidak diinginkan demokrasi atau demos. Jadi MK harus patuh pada keinginan demos, bukan memberi sinyal ada tukar tambah kekuasaan supaya oligarki masih bisa berakumulasi dan muka presiden diselamatkan, tuturnya.